Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik bahasan yang kedua di kelas 11, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang jaringan meristem. Kita langsung saja. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tingkat organisasi kehidupan yang pertama, yaitu tingkat sel. Nah, pada perkembangannya, pada organisme multiseluler, sel ini dia akan membentuk tingkat organisasi kehidupan selanjutnya, yaitu tingkat jaringan. Di mana jaringan ini terbentuk dari satu atau lebih jenis sel yang dia memiliki fungsi dan juga sifat yang sama, itu jaringan. Nah, sel ini dia mengalami perkembangan, di mana kemampuan perkembangannya ini adalah kemampuan membelah, kemudian setelah itu dia melakukan pembesaran, dan juga dia akan melakukan diferensiasi sebelum nanti membentuk jaringan. Nah, kemampuan sel ini digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi jaringan pada tumbuhan, di mana secara umum jaringan tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi dua macam jaringan, yaitu yang pertama jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan dewasa. Nah, kalau jaringan meristem itu dia memiliki sifat embrional, artinya adalah jaringan-jaringan ini dia masih aktif melakukan pembelahan. Dan kalau dilihat dari strukturnya, jaringan meristem ini dia memiliki susunan sel yang rapat dan juga dia memiliki banyak sekali sitoplasma. Nah, kenapa dia mengandung banyak sitoplasma? Karena ini berkaitan dengan kemampuan dia membelah, di mana sel-sel yang masih memiliki banyak sitoplasma itu artinya sel-selnya masih melakukan metabolisme yang sangat banyak, masih aktif melakukan metabolisme. Nah, kemudian jaringan dewasa. Kalau tadi jaringan meristem itu sifatnya adalah embrional, masih aktif membelah, kalau jaringan dewasa itu sifatnya permanen. Nah, artinya dia sudah tidak lagi melakukan pertumbuhan maupun perkembangan. Dan sebenarnya jaringan dewasa ini dia terbentuk dari diferensiasi jaringan-jaringan meristem. Nah, ketika jaringan meristem ini sudah membesar, kemudian dia akan mengalami diferensiasi membentuk jaringan-jaringan lain. Nah, jaringan-jaringan inilah yang disebut sebagai jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu dia sudah memiliki fungsi tertentu. Jadi fungsinya berbeda-beda, ya. Berdasarkan bentuknya dan strukturnya dia memiliki fungsi yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang apa saja yang dimaksud dengan jaringan meristem, dia dibagi menjadi berapa jenis dan lain sebagainya. Nah, jaringan meristem seperti tadi yang sudah disampaikan, dia adalah jaringan yang berisi sel-sel yang masih aktif membelah dan berdiferensiasi, dan dia sifatnya adalah embrional. Nah, karena dia masih bisa membelah dan berdiferensiasi. Secara umum, jaringan meristem ini dapat diklasifikasikan berdasarkan asal dan juga berdasarkan letak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan meristem berdasarkan asalnya dulu. Nah, jaringan meristem berdasarkan asalnya ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang disebut sebagai meristem primer, ada yang disebut sebagai meristem sekunder. Nah, kalau meristem primer, karena dia berasal berdasarkan asalnya ya, meristem primer itu dia berkembang dari promeristem, dari sel-sel promeristem, yaitu sel-sel inisial yang dia sudah ada sejak masa embrio. Nah, kalau pada tumbuhan berarti dia sudah ada sejak masa ketika tumbuhan tersebut masih dalam bentuk biji. Nah, itu yang disebut sebagai promeristem. Jadi meristem primer itu berasal dari promeristem, jaringan yang sudah ada sejak embrio. Nah, itu yang disebut sebagai meristem primer. Nah, meristem primer ini berperan dalam proses pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang vertikal. Baik itu pertumbuhan memanjang ke atas kalau pada batang ya, ataupun pemanjangan ke bawah atau itu kalau pada akar. Nah, meristem primer ini kalau menurut Haberland dia dibagi menjadi tiga macam.
Ada yang disebut sebagai protoderm. Protoderm ini adalah promeristem, meristem primer yang dia letaknya paling luar dari jaringan tumbuhan. Dia nanti akan berkembang menjadi epidermis. Itu protoderm. Kemudian ada yang dinamakan prokambium. Nah, pro itu awal ya. Kambium ya, kambium. Berarti dia awal mula yang nantinya membentuk kambium atau nantinya membentuk jaringan pengangkut. Tidak hanya kambium, tetapi juga xilem dan floem primer. Itu nanti dibentuk oleh prokambium. Kemudian ada meristem dasar. Nah, kalau meristem dasar itu nanti dia akan berkembang menjadi jaringan dasar atau jaringan parenkim yang dia mengisi hampir keseluruhan organ-organ pada tumbuhan. Nah, itu meristem dasar. Kemudian kalau meristem sekunder, kalau tadi meristem primer itu asalnya dari promeristem ya, kalau meristem sekunder dia asalnya dari sel-sel yang sudah dewasa, tetapi dia kembali lagi bersifat menjadi meristematik atau kembali lagi dia memiliki kemampuan untuk membelah. Nah, itu yang disebut sebagai meristem sekunder. Nah, kalau tadi meristem primer itu dia berperan dalam pertumbuhan primer, kalau meristem sekunder dia berperan dalam pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan melebar. Nah, yang termasuk dalam meristem sekunder ini ada kambium dan juga ada kambium gabus, di mana kambium ini nanti akan membentuk jaringan pembuluh ya, xilem dan floem. Sekunder ya. Kalau tadi prokambium itu membentuk xilem dan floem primer, kalau kambium itu membentuk xilem dan floem sekunder. Kalau kemudian meristem sekunder yang berikutnya adalah kambium gabus atau yang disebut sebagai velogen. Nah, velogen ini nanti akan berkembang menjadi lapisan pelindung, yaitu velum dan juga veloderm atau yang disebut sebagai jaringan gabus. Nah, ini ya, kalau meristem primer dia berperan dalam pertumbuhan primer atau memanjang. Ini letaknya pada ujung batang maupun ujung akar. Nah, meristem primer ini terletak di paling ujung, di mana zona di sini di paling ujung ini dinamakan sebagai zona meristematik atau zona pembelahan. Nah, meristem primer dia akan melakukan pembelahan, kemudian akan melakukan pemanjangan, kemudian dia akan berdiferensiasi, di mana diferensiasi dari meristem dasar nanti membentuk jaringan dasar atau parenkim, prokambium nanti membentuk jaringan pengangkut, kemudian protoderm nanti membentuk epidermis. Itu kalau meristem primer. Sekarang meristem sekunder, dia berperan dalam pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan melebar. Nah, ini ilustrasinya. Ketika batang itu kita potong secara melintang ya, kemudian diamati di bawah mikroskop, dia akan memiliki struktur yang seperti ini. Di mana di sini ada meristem sekunder, kambium vaskuler ya. Ini kambium. Jadi kambium itu bagaimana dia berperan dalam pertumbuhan sekunder, dia akan melakukan pembelahan. Dia akan melakukan pembelahan ke arah dalam dan ke arah luar. Ketika dia membelah ke arah dalam, dia akan membentuk xilem sekunder. Ini xilem sekunder. Kalau ke arah luar, dia akan membentuk floem sekunder. Ini floem sekunder. Kemudian ada jaringan kambium gabus atau velogen. Nah, kalau kambium vaskular tadi ya di awal ya, kambium vaskular itu dia berkembang dari prokambium. Tapi kalau kambium gabus itu dia berkembang dari jaringan dasar atau parenkim yang kembali lagi bersifat meristematik dan dia membentuk jaringan kambium gabus atau velogen. Nah, velogen ini dia akan membelah keluar. Ini ya, ini velogen yang bagian luar ini. Dia akan membelah keluar membentuk velum atau gabus. Nah, jaringan velum atau gabus bersama dengan kambium gabus ini dinamakan sebagai periderm. Nah, ini hasil dari perkembangan batang. Ketika batang itu sudah tua, dia semakin tebal. Hasil perkembangan dari pembelahan ke dalam kambium vaskuler ini, dia akan membentuk kayu. Nah, ini kayu ya. Kayu itu terbentuk dari xilem sekunder.
Dimana kalau kalian amati, kayu yang dipotong itu biasanya ada garis-garis melingkarnya. Itu yang disebut sebagai lingkaran tahun. Itu terbentuk karena adanya pertumbuhan atau pembentukan silem sekunder pada musim yang berbeda. Nah, kemudian kalau Cambium gabus, dia akan membentuk periderm. Bersama dengan floem sekunder, dia membentuk kulit batang. Nah, itu meristem sekunder berperan dalam proses pertumbuhan sekunder atau melebar. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah membahas tentang jaringan meristem berdasarkan asal, sekarang kita bahas jaringan meristem kalau dia dibagi berdasarkan letaknya. Nah, kalau dibagi berdasarkan letaknya, ini jaringan meristem dibagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai meristem apikal. Apikal itu adalah ujung. Berarti meristem yang dia terletak di bagian ujung, baik itu ujung batang maupun ujung akar. Ini berperan dalam proses pertumbuhan primer. Nah, meristem apikal kalau menurut Smith ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian tunika, ada bagian korpus. Nanti kita bahas. Nanti ada ilustrasinya di belakang tentang tunika dan korpus. Dan juga kalau menurut Hanstein, sebelumnya, kalau tadi menurut Smith ya, dia dibagi menjadi tunika dan korpus. Tunika ini nanti akan berkembang menjadi epidermis, sedangkan korpus dia akan berkembang menjadi jaringan selain epidermis. Sedangkan kalau menurut Hansen, dia meristem apikal ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut sebagai dermatogen yang nantinya membentuk epidermis, ada periblem yang nantinya membentuk korteks, dan ada yang disebut sebagai plerom yang nanti menjadi silinder pusat. Itu nanti ada gambarnya terakhir. Sekarang kita bahas dulu meristem lateral. Nah, lateral ini dia berdasarkan letaknya, dia terletak di sejajar dengan permukaan batang maupun akar. Dia memanjang sejajar dengan permukaan batang maupun akar. Ini berperan dalam pertumbuhan sekunder atau melebar. Nah, yang termasuk dalam meristem lateral ini adalah Cambium dan juga Cambium gabus atau velogen. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana Cambium gabus dan Cambium ini dia berperan dalam pertumbuhan sekunder. Kemudian ada meristem interkalar. Interkalar itu berarti dia terletak di antara jaringan dewasa. Nah, ini contohnya adalah pada pangkal ruas tumbuhan rumput-rumputan. Nah, kalau kita amati misal pada bambu ya, atau pada tebu, atau pada rumput. Nah, batang dari tumbuhan-tumbuhan tersebut dia berbentuk ruas-ruas seperti ini. Nah, meristem interkalar itu terletak di pangkal ruasnya. Di pangkal tiap ruas itu ada meristem interkalar. Nah, meristem ini dia akan membentuk jaringan dewasa, sehingga antara ruas-ruas batang ini dia akan mengalami pemanjangan. Jadi jarak antara ruas ini dia akan memanjang. Itu peran dari meristem interkalar. Jadi kalau berdasarkan letaknya ini dibagi menjadi 3 ya, apikal, lateral, dan interkalar. Kalau dibagi berdasarkan asalnya ada 2, yaitu meristem primer dan sekunder. Nah, ini adalah teori tunika korpus. Ini menurut Smith, dan ada histogen menurut Hanstein. Nah, ini menjelaskan bagaimana struktur meristem apikal. Kalau menurut tunika dan korpus, menurut Smith ya, meristem apikal dibagi menjadi 2 bagian, ada tunika, ada korpus. Nah, tunika ini adalah bagian yang paling luar. Ini pucuk batang. Ini pucuk ya, pucuk batang. Dia bagian paling luar itu adalah tunika. Dia membelahnya ke samping yang nantinya membentuk sebagai jaringan epidermis. Kemudian ada korpus yang di dalam, dia membelahnya ke segala arah tidak beraturan. Dia akan membentuk sel-sel jaringan selain jaringan epidermis. Kemudian ada histogen. Kalau teori histogen ini menurut Hanstein dibagi menjadi 3 bagian ya. Bagian meristem apikal itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut sebagai dermatogen, ini bagian paling luar yang nantinya membentuk epidermis, membelahnya ke samping. Kemudian ada periblem, ini nanti membentuk korteks, dia membelahnya juga ke samping. Kemudian ada plerom, di mana plerom ini nanti akan membelah ke arah dalam, dia membentuk silinder pusat.
yaitu teori tunica corpus dan histogen untuk menjelaskan bagaimana struktur maupun pertumbuhan dari meristem apikal. Nah, demikian penjelasan tentang meristem, jaringan meristem ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya, nanti kita akan membahas lebih jauh tentang jaringan dewasa. Demikian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.